SMA Negeri 3 Palangkaraya dengan status akreditasi A. Terletak di Jalan Giobos nomor 12 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng. Dengan luas tanah 46.635 meter persegi. Waktu belajar dimulai dari pukul 6.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak pandemi COVID-19, SMA Negeri 3 melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Baru di Oktober 2021, SMA Negeri 3 melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum memasuki sekolah, peserta didik diminta dulu untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan tetap menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Setelah mencuci tangan, peserta didik akan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum memasuki ruang kelas. Hal tersebut merupakan salah satu prokes yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sari Purnama, SPD. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek PPL 3 saya secara luring. Praktek PPL 3 dilaksanakan di sekolah saya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Praktek PPL 3 dilaksanakan di kelas 10 MIPA 5. Berikut adalah video praktek PPL 3 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kalau baik semua. Yuk, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Tasya, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tasya sudah memimpin doa. Ibu mau lihat dulu nih, rasanya yang shift A ini harusnya 18 orang ya yang hadir ya. Kayaknya sudah lengkap semua ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah ngisi daftar hadir di GCR? Sudah, alhamdulillah. Kemudian sebelum mulai belajar, Ibu mau mengingatkan, walaupun kalian di sekolah, ya tetap jaga jarak sama teman-temannya, tetap gunakan maskernya, kemudian tetap juga mencuci tangan kalau dirasa sudah kotor tangannya, kemudian jangan menggunakan peralatan punya temannya, nggak perlu minjam-minjam tip X ya, tetap gunakan punya sendiri buat menghindari penyebaran COVID-19 ya, biar PTM-nya tetap bisa berlangsung. Kemudian di bulan Desember kita ngapain? Iya, ulangan sudah siap? Ada yang geleng-geleng, berarti ada yang belum siap, ada yang sudah. Intinya tetap belajarnya, tetap semangat untuk persiapan penilaian akhir semesternya ya. Oke deh, semangat belajarnya. Sebelum mulai belajar, kalian lihat video dulu ya nak ya. Ini
Iya, Ibu tayangkan dulu videonya, disimak silahkan. Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Videonya tentang apa, anak-anak? Iya, apa Rizky Fajar? Oh iya, betul, benar tadi tentang inflasi. Jadi harga 10 tahun sebelumnya itu lebih murah dibanding sekarang. Sedangkan harga sekarang lebih mahal. Sama seperti kayak mie tadi atau minuman tadi ya. Mungkin dulu harganya Rp500, sekarang malah Rp2.500. Jadi ada kenaikan harga inflasi itu. Kompetensi dasar yang kita harapkan pada pertemuan kali ini yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP, yaitu dengan cara menyelesaikannya pada IPK-nya dengan metode gabungan. Minggu lalu sudah belajar dengan metode substitusi sama metode eliminasi. Hari ini kita belajarnya dengan metode gabungan. Kemudian, ini tujuan pembelajarannya yang diharapkan melalui proses yang panjang nanti, yaitu kalian dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian dengan metode gabungan eliminasi substitusi. Seperti itu ya. Ini tujuan belajar kita hari ini. Coba perhatikan dulu, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Saya Bu, Oke, Renaldi, tentang apa nak? menyelesaikan SPLTP dengan metode substitusi dan eliminasi. Iya, betul sekali, menyelesaikan SPLTP dengan metode substitusi dan metode Eliminasi. Sekarang lihat di layar. Coba perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira dari gambar 1 sama gambar 2, mana yang merupakan langkah dari metode substitusi, mana yang merupakan langkah dari metode eliminasi? Oke, silakan. Oke, betul Dia Risti. Gambar 1 itu merupakan langkah dari metode apa? Eliminasi. Eliminasi. Cirinya apa, Nak? Iya. Oh iya. Oke, kita lihat ya yang gambar 1 ya. Yang gambar 1 itu lihat Y-nya kan sama ya? Sama berarti bisa dieliminasi, bisa dikurang. Hingga akhirnya karena dieliminasi berarti dihilangkan, tersisa persamaan 3X plus Z sama dengan 9. Seperti itu metodenya ya. Selanjutnya gambar 2, Made tentang apa? Iya, lalu gambar 2 metode apa? Made? Metode substitusi, Bu. Cirinya apa jadi dibilang metode substitusi? Made bilangnya? Cirinya dari 2Y, nilai Y diganti dengan 131.000 kurang 3Y, Bu. Iya, gimana yang lain? Betul nggak? Oh iya, karena 2Y itu Y-nya akhirnya berubah menjadi 131 dikurang 3X. Itu salah satu langkah dari metode substitusi. Jadi mengganti nilai Y-nya. Ya. Jadi berarti sudah ingat nih materi sebelumnya. Nah, hari ini seperti biasa kalian akan diskusi kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya nanti lalu mengerjakan berdiskusi secara kelompoknya. Kemudian setelah selesai baru presentasi. Setelah presentasi baru kita simpulkan sama-sama dan refleksi di akhir ya prosesnya. Kemudian penilaian juga Ibu lakukan dari awal sampai akhir. Mulai dari penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Ya, oke. Jadi kita nanti Ibu bagi kelompoknya setelah ini. Ya. Oke, Ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Langsung dibaca, dilihat petunjuknya. Ya. Kemudian baca lagi petunjuknya dulu. Sama masalah yang ada pada LKPD-nya. Ya. Ini. Oke, ini betul. Ya. Nih, silahkan. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Masalah 1 di sini Om Deddy menginvestasikan uangnya ke 3 jenis investasi apa aja?
Investasinya ke? Oh, kan? Iya, obligasi, tabungan, dan bisnis. Jadi ada 3 investasi Om Deddy ya. Dari masalah 1 ini, nanti kalian menyelesaikan masalah 1 ini, selesaikan sesuai langkah-langkah yang pada LKPD. Sebelum mengerjakan, ada pertanyaan nggak dulu nih? Saya Iya. Bu, Silakan Rebecca. jadi pada halaman 3 di LKPD ini Sebentar, halaman berapa? 3 Bu. Halaman 3, oke. Apa? Nah, mengapa presentasi dari bunga tabungan yang awalnya 5% diubah ke bentuk desimal jadi 0,05 Bu? Oke, tadi Rebecca nanyanya mengapa yang bagian tabungan itu 5% diubah menjadi 0,05 ya? Oke, kenapa diubah pada langkah itu? Karena untuk mempermudah hitungan nak, jika menggunakan menggunakan persen akan sulit nanti perhitungannya, jadi diubah dalam bentuk 0,05. Nah, di langkah selanjutnya, di langkah 3, 0,05 itu dikalikan dengan 100 lagi. Biar nanti hasilnya bulat. Kalau 0,05 dikali 100 kan jadi jawabannya 5 ya. Itu lebih sederhananya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait pengerjaan LKPD? Oke, berarti silahkan duduk berkelompok. Dapat nilai 15 sama 91 ini dari mana Bu? 15 sama 91. Coba lihat, ini kan 15 ya nak ya, $15, $15.000 ya dia berinvestasinya. Makanya turunan dari persamaan pertama ini jadinya X plus Y plus Z 15.000 ya. Kemudian ini 55.000, ini kan persamaan kedua. Berarti dari yang keterangan yang kedua ya nak ya. Oke, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah berarti sekarang kalian menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Setiap jumlah pendapatan dari obligasi dan rekening tabungan adalah 6% dan 5%, maka diperoleh persamaan 6% X plus 5% Y sama dengan 0,06X plus 0,05 Y. Namun, karena 2 tahun yang lalu bisnisnya mengalami kerugian 3% dan dapat bersihnya $550, diperlukan persamaan 0,06X plus 0,05Y dikurang 0,03Z sama dengan 0,08. Masalah 2. Permasalahan yang diberikan di bawah ini dan ikuti langkah-langkah penyelesaian penggunaan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Mata pencarian rakyat di Kecamatan Rengas Dengklok pada umumnya adalah seorang petani. Namun sekarang petani di Kecamatan Rengas Dengklok tersebut sedang dihadapi pada sebuah masalah, yaitu terkait pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal, salah satunya Pak Ujang. Pak Ujang memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberikan pupuk. Sudah semua ya tadi ya presentasi menampilkan hasil LKPD-nya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang menyelesaikan SPLTP dengan metode gabungan. Betul sekali. Sebelum menyimpulkan materi hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu, Oke, silakan Rizky. apakah nanti saat menyelesaikan soal SPLTV menggunakan cara gabungan aja Bu? Apakah nanti dalam menyelesaikan masalah SPLTP menggunakan metode gabungan atau boleh substitusi atau boleh eliminasi? Jadi boleh terserah kalian sukanya pakai cara yang mana. Mungkin ada yang ngerasa pakai substitusi lebih mudah, ada yang ngerasa pakai eliminasi lebih mudah, atau ada yang merasa pakai gabungan lebih mudah. Jadi terserah nanti menyelesaikannya pakai mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Kita sampai di kesimpulan. Yang mau menyimpulkan siapa? Saya Bu, Oke, boleh Grace. Apa kesimpulannya? menurut saya metode gabungan dalam menyelesaikan SPLTP yaitu dengan menggabungkan 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Oke, betul sekali. Terima kasih guys. Jadi metode gabungan itu adalah metode yang pertama langkah awalnya diselesaikan dulu dengan cara substitusi. Oke, boleh substitusi. Lanjut nanti di langkah selanjutnya yaitu pakai cara eliminasi. Jadi substitusi dulu baru eliminasi. Terima kasih Grace sudah menyimpulkan. Ini kesimpulannya juga. Oke, Ibu ingatkan
Nanti ada terposting, boleh dibuka di GCR-nya untuk tes evaluasinya. Silahkan dikerjakan, paling lambat mengerjakannya. Batas waktunya itu pukul 3 nanti sore ya, dikumpulkannya ya. Oke. Setelah belajar hari ini, gimana menurut anak-anak sekalian materi hari ini? Lumayan lebih mudah dari yang kemarin. Menurut Tasya gimana? Materi hari ini membuat saya berpikir menggunakan metode gabungan lebih mudah dibandingkan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, Bu. Oke, benar sekali, lebih mudah materi hari ini ya. Menurut Tasya lebih mudah menggunakan metode gabungan dibanding materi yang sebelumnya. Menurut kalian, gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru, asik. Saat diskusi sih rame aja, Bu. Tapi ada juga yang diam, Bu. Ada temennya yang diam? Iya, Bu. Oke, berarti Jadi itu yang menyusahkan, Bu. Itu yang menyusahkan kelompoknya. Oke, berarti nanti kalau ada yang teman satu kelompoknya diem, usahakan kalian ajak ya buat berdiskusi biar sama-sama belajar ya. Baik, Bu. Oke deh, berarti itu ya pertanyaan kalian hari ini. Oke, baiklah, kita sudah belajar hari ini tadi ya. Materi selanjutnya kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Nanti materi bahan ajar akan Ibu bagikan di GCR-nya, jadi tolong dicek GCR-nya ya buat kalian pelajari sebelumnya. Kemudian terkait kelompoknya juga di pertemuan selanjutnya kelompoknya nanti akan Ibu tentukan baru karena itu masuk bab baru ya. Oke, sebelum menutup pelajaran silahkan Muhammad Rizky pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Am Rizky sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak sekalian sudah belajar dengan semangat hari ini. Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silahkan.